Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dapat berjumpa melalui video ini untuk membahas materi mata kuliah sistem digital, yaitu konversi pada binary coded decimal atau BCD atau BCD gitu ya. Ini bentar, oke. Ini ada kesalahan gitu ya. Nah, ini tuh harusnya binary coded decimal atau BCD. Kemudian yang kedua yaitu bilangan biner bertanda. Oke. Binary coded decimal merupakan suatu sistem bilangan yang menggunakan kode biner 4 bit untuk mempresentasikan bilangan desimal 0 sampai 9. Itu ya, suatu sistem bilangan yang menggunakan kode biner 4 bit. Jadi nanti setiap satu digitnya, satu desimal gitu ya, satu digit desimal kita ubah menjadi biner dengan 4 bit gitu ya. 4 bit biner, satu bit desimal berubah menjadi 4 bit biner. Ya, desimal berarti kan bilangannya dari 0 sampai 9 ya. Kemudian bilangan BCD mengungkapkan setiap digit desimal sebagai sebuah nibble. Nah, nibble adalah string 4 digit dari 4 digit biner. Pada penjumlahan bilangan BCD yang hasilnya lebih dari 9 atau 4 bit binernya yaitu ini 1001, maka harus ditambahkan dengan 6. 6 ini desimal gitu ya, atau 0110. Oke, berikut ini ada tabelnya. Ini bilangan desimal 0 sampai 9. Dua kolom berikutnya. Kolom kedua ada sandi 8421, kolom ketiga nama labelnya sandi 2421. Nah, ini jenisnya gitu ya. Jadi BCD itu ada yang menggunakan sandi 8421, ada yang menggunakan sandi 2421. Nah, maksudnya apa sih 8421 dan 2421? Yaitu ini posisi bitnya berarti dikalikan dengan 8421. Maksudnya gini, 0000 berarti 0 yang bit paling kanan kali 1, sebelah kirinya dikali 2, sebelah kirinya lagi dikali 4, sebelah kirinya dikali 8 gitu ya. Nah, jadi kalau 10 misal 0111 berarti kita mulai dari bit yang paling kanan, jadinya 1 kali 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 8 gitu ya. Jadi kalau menggunakan Kalau menggunakan sandi 8421 misal di sini ya. Ininya belum itu ya. Berarti enaknya pakai ini ya. Oke. Nah, jadi kalau ini misal
kita pakai sandi 8421. Nah, jadi kalau 0111 gitu kan, berarti ini kalau kita tulis lagi, ini misal di bawahnya sederhananya 8421 gitu ya. Berarti maksudnya ini sama dengan 0 kali 8 ditambah 1 kali 4 ditambah 1 kali 2 ditambah 1 kali 1 gitu ya. Jadi sama dengan 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Nah, sama dengan 7. Begitu. Itu yang 8421. Ini yang normal ya. 8421 itu seperti bilangan heksadesimal. Gitu kan ya? Heksadesimal itu kan biner 4 bit. Sama seperti ini. 0 sampai 9-nya. Oke. Nah, berikutnya untuk yang sandi 8421 sandi 2421. Nah, 7-nya ini berubah jadi 1101 gitu ya. Jadi dia jadi 1101. Berarti kan 1101 gitu ya. Sandinya 2421. Berarti kalau kita jabarkan dari bit yang paling kiri berarti jadi 1 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 0 kali 2 ditambah 1 kali 1. Jadi sama dengan 2 tambah 4 tambah 0 tambah 1. Berarti 7 gitu ya. Nah, bedanya berarti di bit yang paling kiri gitu ya. Bit paling kiri gitu atau bit paling depan kalau belakangnya itu paling kanan gitu ya. Itu nilainya jadi 2 untuk sandi 2421. Berbeda dengan biner pada umumnya, bentuk standarnya itu yang ini ya, 8421. Nah, untuk yang 2421, bit yang paling kirinya, bit keempat dari kanan, nilainya bukan 8, tapi 2. Nah, makanya 7 itu hasil penjumlahan dari 2 tambah 4 tambah 1. Tapi 2 yang digunakannya, pakainya 2 yang depan. Mungkin supaya berbeda dengan ini ya. Kalau 2-nya tetap yang ini, jadinya nggak ada bedanya, 2421. Begitu ya. Dengan yang 8421. Ya, ini tabelnya. Gitu ya. Ini itu tabelnya. Bisa ya, cara mendapatkan tabelnya seperti itu ya, tadi penjelasannya. Oke. Berikutnya. Gitu ya. Jadi ini dari 0 sampai 9 ya, ini 0000 sampai 1001 untuk yang 8421 ya, sandi 8421. Sama seperti heksadesimal. Ini 4 bitnya. Ini 2421 bedanya mulai dari 5 sampai 9. Gitu ya. Jadi 0 sampai 4-nya sama. Nah, untuk 5 sampai 9-nya yang berbeda. Gitu ya. Oke. Berikutnya ada contoh soal. Nah, ini menentukan bilangan BCD dari suatu bilangan desimal. Jadi maksudnya mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner dengan menggunakan BCD gitu ya. Nah, ini BCD-nya tidak ditulis ya. BCD yang sandi mana gitu. Berarti kalau tidak ditulis, ini maksudnya pasti BCD yang 8421 ya, sandi 8421.
Nah, ini kan 8, 7, 3. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Tinggal ditulis. Dan, nah, untuk penulisannya jangan lupa harus ada jarak nih, ada spasi gitu ya. Antar ininya, antar 4 bit binirnya, seperti itu. Gitu ya. Oke. Jadi 873 basis 10 bilangan BCD-nya dengan sandi 8421 jadinya ini 1000 spasi 0111 spasi 0011. Oke. Selanjutnya binary kode desimal. Ini selanjutnya. Nah, penjumlahan bilangan BCD. Gitu ya. Jadi ya ini apa sih? Sini ada apa ini? Contoh soal. Tentukan hasil dari 65 10 plus 17 10 gitu ya. Tahu? Kayaknya lebih enak pakai ini ya. Oke. Kita insert file dulu. Nah, sini lebih enak buat di ini ya. Oke, dah. Gini. Tadi sampai sampai sini ya. Ini berarti mana ya? Oh, kalau mau geser-geser ininya gimana ini? Loh. Ini ada hilang ya. Ini lebih nggak perlu di tampilannya lebih enak gini. Ada ininya ya. Dah. Oke. Ya, ini. Nah, balik sini. Pada penjumlahan, nah tadi ya, pada penjumlahan bilangan BCD, yang hasil penjumlahannya itu lebih besar dari 9, maka harus ditambahkan 6. Nah, oke, kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Tentukan hasil penjumlahan dari 65 basis 10 tambah 17 basis 10 sama dengan berapa gitu ya. Nah, kalau ya secara desimal ya tinggal dijumlahkan saja gitu ya. 65 tambah 17 hasilnya 83 basis 10. Atau dalam bentuk BCD-nya seperti ini ya. 10000010 BCD 8421. Nah, ditulis nih baru. Pakai BCD mana? Gitu ya. Sandi yang mana? Kalau sandi 8421 biasanya ditulis langsung BCD 8421. Kalau menggunakan sandi 2421 berarti ditulisnya BCD 2421. Nah, tapi kita proses penjumlahannya kita coba menggunakan BCD-nya gitu ya, konsep BCD-nya. Oke, jadi bisa lihat di sini. Sini kayak yang pertama 65-nya kita ubah dulu menjadi
bilangan BCD gitu ya. 6, 5, 6 itu jadi 0, 1, 1, 0 gitu kan ya. 0, 1, 1, 0. Nah, terus 5-nya berarti 0, 1, 0, 1. Nah, berikutnya berarti 65 basis 10 gitu ya. Itu jadi ini 65 basis 10 sama dengan 0110 spasi 0101 gitu ya. Jangan lupa ya, kasih spasi, kasih jarak. Kemudian 17 basis 10. 1 BCD-nya jadi 0001, 7 BCD-nya jadi 0111. Maka 17 basis 10 sama dengan 0001 spasi 0111. Oke, berikutnya langkah 2. Jumlahkan bilangan BCD tersebut. Apabila hasil penjumlahan masing-masing nibel, gitu ya. Jadi masing-masing nibel mana nih? Melebihi 9, gitu ya. Maka ditambahkan kembali dengan 6 atau 0. Nah, contohnya yang ini. Gitu ya. Jadi nah ini 65. Berarti kan yang baris pertama nih, ini berarti 65 ya. Yang baris kedua ini 17. Nah, kemudian ini kita jumlahkan. Gitu ya, kita jumlahkan. Nah, kita jumlahkan. Berarti penjumlahannya ya biasa, berarti menggunakan penjumlahan biner ya. 1 tambah 1, 0. Ada carrier-nya 1 gitu ya. Berarti 1 tambah 1, 0. Ada carrier-nya 1. Duh. Kenapa jadi balik ini ya? Mana tadi? Ini. Tadi malah jadi ke bawah ya. Oke, berarti sini ya. Nggak bisa di undo ya. Dan 1 tambah 1, 0. Berarti carrier-nya 1. Kita pakai yang paling kecil. Berarti muncul carrier 1. 0 tambah 1, 1 tambah 1 jadi 0. Muncul carrier 1 di sini ya. 1 tambah 1, 2. Gitu kan ya. 2 tambah 1, 3. 3 itu berarti di sini ditulis 1, muncul carrier 1 gitu ya. Lihat lagi di penjumlahan biner. Berarti 0 tambah 0, 0 tambah 1, 1. Nah, ini jadi 1, 1, 0, 0. Berikutnya yang ini. Kita jumlahkan dulu yang depan ya. 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0. Nah, berarti hasilnya kan ini. 0, 1, 1, 1. Ini itu kan 7 ya. BCD 8421. Nah, 1, 1, 0, 0 ini berapa ini? 12 gitu ya. Kalau pakai 8421. Maka nilainya lebih dari 9 ya. Lebih dari 1001. Nah, ini. Maka berarti yang ini, yang 1100, ini kita tambahkan di bawahnya dengan 0110. Begitu ya. Kenapa? Karena lebih dari 9. Nah, kita tulis di bawahnya 0110. Kemudian kita jumlahkan lagi. 00, 0 tambah 0, 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 1, 0. Muncul carrier 1. Gitu kan ya. 1 tambah 0, 0 tambah 1 berarti 0. Nah, carrier satunya ke sini, ke depan ya. Nah, jadilah 1 tambah 1, 0.
muncul carrier 1, 1 tambah 1 0, muncul carrier 1, 1 tambah 1 0, muncul carrier 1 di sini, 0 tambah 1 1. Nah, jadi hasil akhirnya yaitu 1 0 0 0 0 0 1 0. Gitu ya. Ya, itu penjumlahan secara BCD-nya ya. Gitu. Nah, maka gitu ya, maka 65 basis 10 ditambah 17 basis 10 sama dengan 83 basis 10, atau dalam bentuk BCD-nya yang bawah ini ya. 1000 spasi 0010 BCD 8421. Oke, berikutnya ini adalah latihan soal buat tugas pertemuan ini, begitu ya. Ada 2 soal ABC masing-masing soalnya. Oke, berikutnya kita lanjut ke bilangan biner bertanda. Bilangan biner bertanda. Di dalam matematika, bilangan negatif biasanya dinyatakan dengan cara menambah tanda ya, tanda strip dash atau minus ya, ibaratnya tanda seperti ini gitu ya, di depan bilangan tersebut. Sedangkan dalam komputer, bilangan hanya dapat dinyatakan sebagai kode biner 0 dan 1 tanpa ada simbol yang lainnya. Jadi bilangan itu hanya kode biner 0 dan 1, jadi tidak bisa nih menambahkan suatu tanda seperti ini. Nah, untuk itu perlu suatu cara untuk mengkodekan tanda minus tersebut, tanda negatif ya. Metode yang digunakan untuk menyatakan bilangan bertanda di sistem bilangan biner adalah SAM, sign and magnitude. Kemudian komplement 1 dan komplement 2. Ya, ada 2 ya. Atau ya ada 2, SAM dan komplement. Nah, komputer modern pada umumnya menggunakan komplement 2. Namun, metode lain juga digunakan pada situasi tertentu. Sign and magnitude adalah cara yang banyak dipakai mempresentasikan signifikan di dalam bilangan floating point. Dalam metode sign and magnitude, untuk menyatakan tanda bilangan positif atau negatif, dapat digunakan salah satu bit yang ada untuk menyatakan tanda tersebut. Bit tersebut biasanya bit yang pertama atau kita sebut dengan istilahnya most significant bit. Di set bernilai 0 itu untuk positif gitu ya. Dan 1 untuk negatif. Untuk bit-bit lainnya nilai mutlak dari bilangan. Jadi dalam 1 byte atau 8 bit gitu ya, 1 bit digunakan sebagai tanda dan 7 bit sisanya sebagai nilai mutlak yang dapat diisi mulai dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, atau secara desimalnya berarti nominalnya 0 sampai 127. Berarti itu khusus untuk yang 1 byte ya, atau 8 bit. Cara ini dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan dari negatif 127 basis 10 sampai positif 127 basis 10. Nah, bilangan biner bertanda. Contoh soal 1. Contoh soal 1 ini apa nih? Negatif 45 basis 10. Nah, berarti kan ada 8 bit ya. Gitu ya. Berarti kalau kita tulis di sini itu kan ada 8 bit. 1 2, aduh. Kurang besar ya. Kita hapus saja dulu. Nah, ada 8 bit ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya. Nah, bit yang paling depan ini tanda. Lihat tandanya di sini
negatif 45, berarti di sini 1. Karena 1 itu negatif ya. Kalau 0 itu positif. Nah, berikutnya 48. Jadi yang depan ini nggak perlu dikali dengan 128, begitu ya. Jadi yang nilainya itu di sini mulai 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Nah, berikutnya kita tinggal 45 ini hasil penjumlahan dari mana? 45. Yang pertama 64. Nggak mungkin dong di sini 1. Kenapa? Karena di sini nilainya saja hanya 45 gitu kan ya. Jadi 64 di sini pasti 0 gitu ya. Jadi bit yang nilainya 64 itu pasti 0. Nah, yang 32 ya bisa dong 1 ya. Itu 32. Nah, berarti sudah 32 nih. Berikutnya 16. Yang 16 mungkin tidak 1. Kalau 1 jadi 32 tambah, kita udah punya 32. Butuh berapa lagi? Butuh 13 kan? Jadi 16 tidak mungkin 1. Jadi pasti 0. Berikutnya 8. Nah, 8. Berarti sudah 32 tambah 8 sudah 40. Nah, kita butuh 5 lagi kan? Berarti 4. Ini bitnya 1. Berarti sudah 44. Sisa butuh 1. Berarti yang bit 2-nya 0, yang bit 1-nya 1. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita jumlahkan, ya lihat yang bitnya 1 nih, kecuali yang paling depan ya. Yang paling kiri. Berarti di sini 32 ditambah 8 tambah 4 tambah 1. Hasilnya 45 ya. Gitu. Yang ini berarti tanda ini untuk negatifnya. Gitu ya. Jadi hasilnya, nah hasilnya jadi ini. 1 0 1 0 1 1 0 1 ya. Ini. Nah, contoh kedua. Contoh 2 itu kebalikannya. Kita diberikan biner 8 bitnya. 0 1 1 1 0 0 1 1. Nah, berarti kalau kita tulis ini ya. Ini nggak perlu ya. Ini tidak perlu 128 ya, karena yang paling depan kan tanda, tidak perlu ditulis ya. Berarti yang pertama digit paling kiri 0. Kenapa? Digit paling kiri 0, emang 0 ya. Berarti 0. 0 itu tanda, berarti tanda apa? Plus ya. Nah, berikutnya berarti 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Berarti nah, kita jumlahkan yang binernya 1. Jadi 64 tambah 32 tambah 8. Ada kesalahan nih. Ini harusnya 16 ya. 64 tambah 32 tambah 16 tambah 2 tambah 1. Oh, ini salah nih. Mungkin copy paste kali ya, atau nah, harusnya begini ya. 64 tambah 32 tambah 16, berikutnya tambah 2 tambah 1. Nah, berarti 64 tambah 32 berapa? 96. 96 tambah 16. Berarti 96 ditambah 10, 106. Ditambah 6, 112. Nah, ditambah 2 tambah 1, 3. Berarti 115. Jadi, 01, 11, 0011 basis 2. Ya, ini dengan menggunakan bilangan biner bertanda, ini menjadi positif 115 basis 10 gitu ya, plus 115 basis 10 gitu. Oke, itu bilangan biner bertanda ya. Nah, berikutnya di sini ada latihan soal. Ada 2 soal A, B, C masing-masing soal gitu ya. Ubah dari desimal jadi bilangan biner bertanda 8 bit. Yang nomor 2-nya ubah dari bilangan biner bertanda menjadi bilangan desimal.
Oke, ya ini referensi yang digunakan, gitu ya, masih sama. Oke, jadi kerjakan latihan soalnya, ada 4 soal berarti ya. 2 soal latihan untuk soal untuk materi BCD, binary coded decimal, dan 2 soal untuk materi bilangan biner bertanda. Oke, ya video ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, bisa di Google Classroom atau grup WhatsApp atau juga di LMS Unindra gitu ya. Oke, cukup sekian video pertemuan ini. Semoga ilmunya dapat dipelajari dengan baik gitu ya. Oke, kalau gitu kita tutup dengan baca doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.